lagi? Emang nggak bosan sendiri? Emangnya bisa sayang-sayangan sama beduk? Kita ini sama bang, senasib dan seharusnya seperjuangan. Masa sih gue juga mesti hidup sendirian sampai meninggal nanti. Ini nih, ini yang dibilang lebih sayang sama binatang daripada sama manusia. Cang, semulia-mulianya binatang, binatang tidak bisa menjadi khalifah di muka bumi. Jangan lebay deh sama binatang. Lu nih kayak nenek-nenek ya. Begitu keluar pintu langsung ngomel. Gimana nggak ngomel? Cang, ini beras simpanan persediaan kita makan. Hah? Astagfirullahaladzim. Lo kok nyimpennya di sini? Wadah berasnya lagi dicuci, Cang. Ya udah, tapi jangan ngotot begitu, Dom. Tenang aja. Ngasih makan kepada makhluk lemah itu kebajikan. Ngaji. Makanya lo ngaji. Jangan main SMS-an lu. Ngaji. Siapa yang lemah, Cang? Sebelum manusia ada, binatang itu sudah mampu mencari makan sendiri. Nah, binatang itu menjadi lemah dan bergantung pada manusia ketika manusia mengandangkan mereka, memasukkan mereka dalam akuarium. Itu dia. Jadi, gue salah ya? Ya, namanya juga gue nih. Lelaki tua yang udah pikun. Lelaki yang kesepian. Gue hidup sendiri. Gue mati sendiri. Gue salah sendiri. Cang, kau ngomong gitu sih? Iya, gue salah terus. Lo yang benar terus. Cang, jangan marah dong, Cang. Cang, gitu aja marah, Cang. Cang, dengerin dulu, Cang. Nasi Padang. Nasi Padang apaan? Dom, gue ini udah tua. Lo jangan paksain terus makan kambing tiap hari. Udah nasi Padang aja. Cang, maksud Domino itu... Dom, gue ngerti. Gue juga tahu diri. Nggak mungkin gue minta rendang. Ayam aja cukup, sama telurnya kalau bisa. Siapa yang mau nraktir, Cang? Kita ngomongin masalah beras tadi. Oh, jadi kalau kagak ada beras, lo suruh gue makan nasi jagung. Gue sama babe lo dulu, waktu di awal zaman Orde Baru, udah kenyang makan nasi jagung. Ya pakai duit siapa, Cang? Ya duit lo dong. Ntar kalau gue bilang pakai duit gue, lo salahin lagi gue. Gue capek lo salah-salahin terus. Gue capek, Dom, capek. Susah ngomong sama orang tua. Pinter banget balik-balikin keadaan. Sabar, Domino, sabar ya Allah. Jangan lupa kerupuk kulit. Udah jauh nggak denger. Pelit. Masih ada yang baca koran. Kenapa? Orang sekarang baca berita di handphone. Bukan begitu, Pak? Kenapa jadi urusan lo? Maaf, Pak Ul sekedar komen. Perlu apa lagi, Pak? Gue perlu nanya sama lo. Kenapa lo sediain gue kopi? Kopi bagus untuk kesehatan jantung, Pak. Gue minta teh. Menurut Pak Ul, teh kurang cocok dengan roti bakar, Pak. Terus kenapa lo bikin roti bakar kalau gitu? Supaya cocok dengan kopinya, Pak. Bukan begitu? Ma! Ada yang salah, Pak? Iya. Apa? Mama nggak nyuruh bikin kopi. Dan ibu juga nggak nyuruh kamu nyiapin sarapan buat bapak. Terus?
Kenapa pakai cangkir itu? Yang lama sudah Pak Ul buang, Bu. Sudah gompal. Gini. Kita bikin kesepakatan dulu biar besok-besok kita nggak ribut. Kamu jangan melakukan apapun sebelum perintah dari ibu, oke? Siap, Bu. Kopinya mau diganti teh? Nggak usah. Kamu bersihin halaman aja tuh. Sudah Pak Ul bersihkan tadi pagi, Bu. Apa perlu Pak Ul masak? Nah, kamu jangan melakukan apapun sebelum ibu perintah, oke? Ingat itu. Siap, Bu. What? Itu koran lama, Pak. Indonesia sudah berubah banyak. Nanti Paul belikan yang baru ya, Pak? Astagfirullah. Kok pahit? Kalau terlalu banyak gula, takut memicu diabetes, Pak. Astagfirullahaladzim. Lebih parah dari Loli, Pak. Kita harus mulai cari akal buat ngecat dia. Ke Bali? Berdua? Iya. Kira-kira Tuhan seneng nggak? Maksudnya? Ya, kalian kan belum nikah. Oh, insya Allah bulan depan kita akan menikah, ya? Kita itu mau bikin foto prewedding di tempat-tempat yang eksotis dan romantis. Apa manfaatnya foto prewedding? Ya banyak lah, Mbak. Buat ilustrasi kartu undangan, buat display di gedung, buat foto kenangan kita berdua. Ya pokoknya banyak. Kalau cuman foto begitu mah depan kantor ini juga bisa. Tinggal jepret, terus diedit di komputer. Latar belakangnya tinggal ganti. Mau Paris, London, terus Mekah. Atau Tegal kalau mau. Kok jadi Mbak yang ngatur sih? Sekedar info ya, Mas. MUI menfatwakan foto prewedding itu haram buat yang bukan mahram. Mbak, masalah dosa itu urusan kita. Bukan situ yang nanggung. Kita juga kecipratan, Mas. Kan yang menyelenggarakan paket wisatanya kita. Sesuci banget sih ini travel. Ya nggak sok suci. Biasa aja keles. Kalau kalian mau lewat travel ini, ya nikah aja dulu. Gak beres nih travel. Kalau mau sok religius, ngaca dulu dong, Mbak. Situ pakai jilbab nggak? Lol, mendingan lu kerja di sini nih, di Mekah sini nih. Isinya orang Islam semua. Udah buat kerjaan ya nggak dapet nih.
Hiperaktif banget tuh orang. Biarin aja lah, Pak. Ada baiknya juga kok. Tuh, teralis kita jadi bersih. Tapi bukan dengan cara gila begitu, mah. Risih ngeliatnya. Dengar aja kupingnya. Dia kesini. Dia kesini, mah. Tersinggung. Apaan sih? Paul dengar omongan papa. Dia mau ngamuk, mah. Sekarang mama masuk. Mama masuk, cepetan. Ayo cepet. Cepetan, ya elah. Pap. Ada apa? Maaf. Sepertinya saya mencium aroma masakan yang terlalu matang. Mungkin ibu terlalu lama masaknya. Astagfirullahaladzim. Bener, Pak. Apa kata Paul? Mama lupa ngangkat masakannya. Mulai agak sangit. Kayaknya hidup gue bakalan jadi aneh sama Paul. Loh, taplaknya mana nih? Nomor telepon siapa ini? Pasti suami-suami iseng. Halo? Siapa ini? Halo? 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 Ya cemana lah hati kau bisa tersambung kalau tanpa komunikasi? Grogi gua, Srul. Itu Loli, bukan Saskia Meka. Efek Loli jadi beda sejak gua ada rasa. Beda cemana? Sekarang dia lebih karismatis di mata gua. Eden, itu cuma sensasi sesaat. Udah, lupakan. Gila lu. Loli itu bukan tipe kau. Kenapa kau tak pilih Mega aja? Mega lagi. Astagfirullahaladzim. Dengar nanti Striawa. Kau pun. Emang apa? Lu ada hubungan sama Mega? Biasa-biasa aja kan? Astagfirullahaladzim. Jangan kotor otak kau, Den. Terus kenapa gua nggak boleh nyebut nama Mega di sini? Ada masalah? Bukan begitu, Den. Nama perempuan manapun tak layak disebut di rumah ini. Dari tadi kita nyebut-nyebut nama Loli. Ya itu kan persoalannya lain. Gua yakin pasti lu ada apa-apanya sama si Mega.
Udah. Jangan sebut nama itu lagi. Bayangan pohon apa itu, Srul? Bentuknya kayak orang, tapi nggak ada. Pohon apa segendut itu? Ini pohon... Pohon mira. Ada apa dengan Mega, Bang? Abang. Adik nanya Bang Udin atau Bang Asrul? Buat apa Mira bicara sama orang yang udah nggak ada? Hah? Astagfirullahaladzim. Cari masalah aja kau, Din. Dek, adik jangan terpengaruh dengan omongan si Udin. Dia itu bercanda dan ngawur. Adik kan tahu sendiri cuman orangnya si Udin. Silakan saja Abang terpikir tentang perempuan lain. Tapi siap-siaplah mendengar tangisan seorang istri yang lebih mengerikan dari tangisan seorang ibu. Perempuan itu suka dipilih, Bang. Tapi sebagai pilihan satu-satunya. Mau makan sekarang, Bang? Astagfirullahaladzim. Saya kok enggak bernafsu sekali melihat rumah ini. Kecil, murung, dan sepi. Tanpa kekayaan yang berarti. Wedus. Assalamualaikum, Pak Yos. Pak Yos. Jangan-jangan sudah membusuk. Walah, ditungguin rapat kok malah sholat. Pantesan lama. Ini mau naik apa mau turun ini? Allah Akbar. Stroke ini. Rugi sekali kalau sudah susah begini. Sholatnya tidak diterima. Tidak disayangi istri. Jelek-jelek begini, istri saya selalu masak. Allahu Akbar. Aduh, sholat model mana itu? Pakai bahasa Indonesia. Batal, batal. Batal. Pinggang saya sakit sekali, Pak. Levernya sudah kena, Pak. Sholat itu tadi yang bikin sampean terlambat datang. Iya, Pak. Semua gerakan jadi menyakitkan. Makanya dari tadi baru dapat 2 rakaat. Otot sakit, persendian sakit. Jantung itu, Pak. Udah deh, jangan jadi dokter gadungan depan saya. Aduh. Jangan cari masalah, Pak.
Kalau cara sholat kayak Pak Yos tadi begitu itu, 7 hari 7 malam ndak akan beres. Terus mesti gimana? Baru ya jadi muslim. Allah itu sudah kasih kemudahan Pak Yos. Jangan maksa sholat seperti orang normal. Untuk orang yang kena gagal ginjal seperti Pak Yos, yang berdiri saja sempoyongan, boleh sholat sambil duduk atau berbaring. Itu Rasulullah yang ngajarin. Sampai enggak pernah ngaji sih. Saya cuma nyari pinggang, Bung. Bukan gagal ginjal. Oh gitu. Boleh, boleh. Ngomong-ngomong mana ini istri sampean? Kok dalam kondisi kritis kayak begini, sampean malah ditinggal main? Istri saya lagi nyari obat. Ya sudah. Ulangi saja sholat sampean. Berbaringnya di mana ya? Ya di tempat tidur, bro. Jangan di meja makan. Nanti dikira orang kambing guling gosong. Malah jadi fitnah. Ingat, sholatnya berbaring, Mbak. Jangan tengkurap. Bu, nesu. Wong tua dikasih tahu malah nesu. Bos. Bukannya mau mengganggu kenyamanan atau menakut-nakuti papa. Tapi uang kita memang tinggal segini. Sekedar cari informasi aja. Miskin sekali istri papa. Kasihan. Nggak apa-apa. Yang penting papa sehat dan selalu sayang sama mama. Maafin mama ya, Pak. Mama baru bisa menjadi istri yang solehah dan setia. Tapi selalu nyusahin hidup papa terus setiap hari. Ngomongnya dikit aja, nggak usah pakai nyindir. Lihat kan, papa udah nyopot baju sholat. Berarti papa mau cari duit. Buat siapa? Buat mama. Pa, nanti cari uangnya jangan banyak-banyak ya, Pa. Nanti kan papa jadi pulang malam. Mama kan jadi kangen sama papa. Apalagi yang habis di dapur? Cuma dikit kok, Pa. Beras, garam, sama gula. Papa ke kebun dulu dan baik-baik di rumah ya. Iya, Cin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pa. Bawain kayu bakar ya, Pa? Oh, berarti gas juga habis dong? Iya. Apalagi? Nanti masak lauknya dibakar atau disangrai aja ya, Pa? Pasangannya sambal mentah. Minyak gorengnya juga habis. Apalagi? Aduh, Papa, makin pintar, Mama jadi makin kagum deh sama Papa. Apalagi yang habis dan apalagi yang harus dibeli? Bumbu-bumbu dapur. Ah, tapi itu biarin, nanti Mama aja yang beli. Duitnya dari mana? Dari suamiku. Oke, Papa cariin.
Bang? Ustaz. Dari tadi di sini? Iya, tadi pengen masuk, cuman ya saya nggak mau ngeganggu perasaan Ustaz. Ya, elah, perasaan saya udah kuat, Bang. Nggak bakal bisa keganggu. Silakan duduk. Tapi kalau kelihatannya sih mau ngantor nih ya. Jadi saya pikir ngomongnya nanti aja deh, ya. Iya deh, jangan kayak sok imut kayak cabe-cabean gitu deh, Bang. Abang mau ngomong apa? Oh. Ma, bikin jus markisa sama stroberi. Pakein susu dikit, sama kucurin coklat cair. Oke. Ini stroberi kenyataan apa khayalan tingkat tinggi nih? Kayak nggak percaya. Lihat aja nanti. Terus. Begini. Saya ini dalam dilema yang sangat serius. Di antara dua pilihan, Ustaz. Ini yang jadi pikiran saya selama seminggu. Begini. Menurut Pak Ustadz, sebaiknya ini saya menikah atau terus menduda? Silakan diminum, Bang Jack. Iya. Makasih, Ustazah. Makasih. Abang lagi mikirin apaan? Jus stroberi. Kesimpulannya? Kenyataannya cuman Peter Pan. Maksudnya? Khayalan tingkat tinggi. Khayalan setinggi-tingginya. Ye. Perlu dipapah. Saya masih bisa jalan, Bung. Yakin nih mau minta Mas Azam? Apa nggak malah bikin masalah kita jadi ruwet? Ini langkah politis, Mbah. Tim pengurus RW butuh kredibilitas dengan masuknya Mas Azam. Apa untungnya kredibilitas? Warga dan tokoh masyarakat lainnya tidak akan kritis lagi terhadap kita. Mas Azam itu orang yang terpercaya. Mas Azam itu orang sibuk, Pak. Mana sempat dia ngurusin kita-kita. Justru di situ keuntungannya. Kita hanya butuh pasang nama dia. Mas Azam ada, tapi tidak akan mengganggu langkah-langkah kita. Tuh. Ayo. Udah, Mbak. Mas Roy, bunga yang itu ganti aja deh. Itu nggak ada bunganya tuh yang itu. Siap. Nah, ya Mas, gitu Mas. Yang tadi balikin aja, gantung lagi ya. Oke nih. Kayaknya kita butuh modal ya Mas Roy. Dih, narsis. Mas Roy, tolong panggilin orang itu ke sini. Orang ganteng, dimohon segera hadir. Selalu siap.
Mas, sampean tuh berdiri di belakang tanaman. Kan yang mau dipamerin tanamannya, bukan penjahatnya. Sampean cuma figuran. Mundur, mundur, mundur. Mundur. Belakang sana pojok. Nah, situ. Senyum. Senyumnya yang beragama dong. Pindah posisi. Jangan ngalingin tulisannya. Kiri lagi. Ya, situ. Tengah deh. Kanan. Nah, ayo. Nah, situ. Kenapa? Ada masalah? Oh, keren sih. Tapi lu di sini kayak petani ganja. Lu nya aja nggak bisa motret. Pakai bismillah dong. Yaudah, lu sini biar gue yang moto. Pengen lihat gue muka lu gimana di kamera. Kalau gue di foto itu terlalu cantik. Nanti yang ada calon pembeli terlalu fokus ke gue, bukan ke tanamannya. Dih, amit-amit. Ada sih orang mau jadi sendiri ketinggian begitu. Mas Roy aja deh jadi foto modelnya, Mas Roy. Coba. Loh, kok aku? Buruan. Nah, situ. Oke. Senyum. Nah. Senyumnya yang beragama, Mas. Saya juga baru tahu ada istilah begitu. Bisa-bisa dia aja nih. Nah, Mas Roy. Agak kanan dikit. Nah, oke. 1, 2. Nah, keren nih Mas Roy. Keren Mas Roy. Gini dong. Iya, apaan sih deket-deket? Tuh. Kita tuh butuh petani tanaman hias yang berwajah tulus, kelihatan gitu mencintai tanamannya. Lihat dong, hayati ekspresinya Mas Roy. Menginspirasi orang untuk ikut menikmati tanaman hias kita. Ya kan, ya kan? Betul banget, Mbak. Kok bisa begitu ya? Biasa aja, Mas Roy. Jangan terlalu kagum sama diri sendiri. Maksudnya, justru waktu dipotret itu, saya lagi inget orang lain, Mas. Ingat siapa? Ingat Kanjeng Nabi. Selama sesi pemotretan, saya selalu bersolawat, Mbak. Pintar. Desain blog kita ntar sore bakal jadi. Termasuk pet, Instagram, Twitter, dan Facebook. Tapi gue nggak yakin orang-orang bakal datang ke sini jauh-jauh buat lihat tanaman hias kita. Yang nggak bisa kesini kan bisa delivery. Masalah pembayaran bisa di tempat atau transfer. Apa lu nggak malu mensosialisasikan Jack Flores dengan jumlah tanaman yang sedikit begini? Ya emang rencananya gue mau nambah modal. Ya udah sih lu kerja aja yang rajin. Lu pikir gue cuma bisa kerja dan nggak bisa modalin? Duit dari mana, Domino? Udah nggak usah maksain. Semua udah ada porsinya masing-masing. Kalila, lu jangan remehin gue. Gue punya tabungan. Oke. Untuk menambah koleksi kita termasuk tanaman-tanaman langka, bonsai, pot dengan berbagai macam ukuran, dan keperluan lainnya, gua perkirain kita butuh dana lagi sekitar 50 juta. Lu mau ambil berapa? Berapa? $10 juta. Adeknya. $1 juta juga uang, Mas.
dibanding dengan kebutuhan yang 50 juta, 1 juta itu sama saja ndak ada. Ditambahkan ndak nambahi, dikurangkan nggak ngurangi. Kalau 10 juta itu masih berasa, Mas. Percayalah, aku ini orang dagang dan udah pengalaman bangkrut. Jadi gue harus ngapain? Pilihan lo cuma satu. Tetaplah menjadi partner kesayanganku yang rajin, pintar, kuat, dan selalu ganteng dalam segala emosi. Oke? Ngeliatinnya jangan begitu dong. Ntar gue jatuh cinta lagi sama orang yang gak gue pengenin. Gimana ya? Aduh, gimana sih? Aduh, tapi sopan nggak ya? Tapinya gimana dong? Siap Pak Quraisy. Insya Allah ada waktu dan kesempatan yang lebih baik yang Allah pilihkan buat kita. Oke. Keep in touch ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy siap. Iya Bang. Dia ngajakin janji ketemuan. Cuman saya nggak bisa. Tambah lagi jusnya. Oh, enggak. Makasih. Saya lagi ngurangin konsumsi gula. Jadi kembali ke persoalan saya. Ini bagaimana? Ya nikah Bang. Siapa tahu umur abang masih 100 tahun lagi. Iya. Cuman masalahnya nih dolar naik terus Pak Ustadz. Saya khawatir gagal menafkahi istri dan anak-anak saya. Akibatnya nanti mereka terlantar, kan dosa. Iya kalau gitu nggak usah nikah. Siapa tahu umur abang tinggal 1 hari lagi. Bikin pesimis saja. Bagaimana sih? Iya gimana dong? Suruh ini takut ini. Suruh itu takut itu. Ntar suruh masuk surga, takut sendirian. Disuruh masuk neraka, takut kebisikan. Jangan jadi peragu Bang. Pilih satu yang lebih baik dan bertawakal. Allah nanti yang akan menentukan hasilnya. Ngapa buang muka? Habis marah-marah melulu. Astagfirullahaladzim. Silakan diminum, Pak. Makasih ya, Mas. Saya jadi bendahara, Pak. Betul, Mas Hasan. Kenapa harus saya, Pak? Cuma dimanfaatin doang. Dimanfaatin? Dimanfaatin gimana, Om? Dimanfaatkan airnya menjadi minuman atau obat. Itulah khasiat buah kelapa. Ember juga mulut. Maaf, Om Jerry, maaf. Begini Mas Hasan,
kampung kita ini butuh pengurus yang berpendidikan minimal S1 atau dokterandos kalau di zaman Orde Baru. Seorang yang peduli dan bertanggung jawab seperti Mas Azam dan mengerti keuangan. Apalagi Mas Azam pengusaha juga. Bakal kenyang nih, diminta jadi donatur terus. Donatur apa tuh maksudnya? Donor darah, Gung. Lu pergi ke PMI. Ntar darah lu disedot di sana buat nolongin orang. Gembel lu. Ini kita lagi ngomongin mereka. Suara lu jangan keras-keras. Maaf Jun, keceplosan. Pak RW, Pak RT. Iya. Sebenarnya saya mau saja untuk menjadi bendahara, mengurusi warga, kepentingan warga di sekitar sini. Toh saya juga warga sini kan. Tapi masalahnya saya tidak punya banyak waktu, Pak. Oh, enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Dan untuk operasional sehari-hari, kami berdua yang melaksanakannya. Buat dipajang doang, namanya Mas Ajam. Dipajang namanya doang. Berarti nggak ngapa-ngapain dong. Gung, lu tahu papan nama enggak sih? Hah? Itu seperti yang dipasang di depan kelurahan atau di depan praktek dokter. Dokter? Apa hubungan sama dokter? Jangan ribut di sini, mengganggu orang lagi rapat. Ayo, kita diskusi di tempat lain. Yuk. Ayo, Gung, berdiri lu. Ikut. Apa-apaan sih nih? Salah saya apa? Lu bodoh. Ya kita kan bisa bicarakan baik-baik. Ayo. Kita kan bisa bicara baik-baik. Pak, si Agung mau dibantai itu, Pak? Itulah pilihan akhir hidupnya. Ini kita mau bicara baik-baik. Tapi Om Jerry kenapa bawa golok? Ini alat untuk bicara baik-baik. Silakan, silakan. Saya ada pilihan lain nggak, Pak? Udah ada, Mas. Mas Azam ikut mengurusi warga. Isilah jabatan bendahara yang lowong itu dengan potensi super Mas Azam. Oke. Alhamdulillah. Saya terima jabatan bendahara RW dengan syarat saya akan mempraktekkan kejujuran saya tanpa harus diganggu. Gila! Saya mau bunuh beneran, gila! Urusannya belum selesai. Bunuh, Gong!